Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam hari yang berbahagia ini, selepas kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita beriktikaf, kita berkumpul di dalam kajian fikih yang sesungguhnya apa yang kita lakukan ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini seusai kita membahas pada pekan lalu tentang tayammum, pada malam ini kita masuk ke pembahasan baru, mengulang-ulang kaji, yaitu tentang fikih salat. Nah, apa yang pertama yang kita bahas di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji? Qala al-muallifu rahimahullah, qala al-muallifuna rahimahumullah. Pengarang kitab memulai dari makna salati, ya, makna atau arti dari kata-kata salat. Nah, disebutkan di sini tutlaqu kalimatus salati fil lughatil arabiyyati 'ala du'ai bi khairin. Dipakai kata salatun di dalam bahasa Arab itu artinya adalah doa dalam atau untuk kebaikan. Jadi ada kata-kata salatun di dalam bahasa Arab, itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a, ya, doa. Jadi salat sama dengan salatun sama dengan doa. Nah, mana contoh penggunaan secara bahasa ini dari Al-Quran ataupun hadis? Dari Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah Ta'ala berfirman, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya
salataka. Nah, itu sama dengan artinya dalam bahasa Arab tadi adalah doa. Nah, sesungguhnya doa engkau sakanul lahum, menjadi kebahagiaan, penenang jiwa bagi mereka. Nah, jadi mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW itu adalah karunia yang luar biasa. Makanya kita Bapak Ibu mesti memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Apa sebab? Sekali kita bersalawat kepada Nabi, pada saat itu kita diperkenalkan oleh Allah melalui malaikat kepada Rasulullah SAW. Jadi sekali kita bersalawat, maka salawat kita itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW, dikatakan kepada beliau, wahai Muhammad, ini adalah salawatnya si fulan bin fulan bin fulan. Nah, artinya sekali kita bersalawat kepada Nabi, saat itu kita sedang memperkenalkan diri kita, ayah kita, dan kakek atau datuk kita kepada Rasulullah SAW. Nah, itu salawat. Bagaimana dengan salam kepada Rasulullah? Ya, redaksi salam kepada Rasulullah itu adalah assalamu alayka ya Rasulullah. Ini di dalam tahiyat kita juga baca assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin. Nah, sebahagian ada yang mengiramakan dengan irama nasyid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, itu juga redaksi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dikatakan, orang-orang yang mengucapkan salam kepada Nabi itu salamnya disampaikan langsung kepada Rasulullah di Madinah sekarang. Jadi illa waraddallahu ilayya ruhi, Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad, sehingga hiduplah Nabi Muhammad itu, lalu disampaikan salam secara langsung oleh Allah melalui malaikat. Salam siapa yang disampaikan kepada Nabi adalah salam kita daripada umatnya. Makanya Nabi Muhammad akan membalas salam dan salawat kita itu. Maka di dalam ayat surat At-Taubah ayat 103, inna salataka sakanul lahum, di masa hidupmu Muhammad, doa engkau kepada mereka itu menjadi penenang jiwa mereka. Maka sesungguhnya ayat ini juga bisa dipakai sekalipun Nabi Muhammad sudah wafat, maka insya Allah balasan dari salawat dan salam kita dari beliau itu sakanul lana, akan menjadi salah satu ketenangan jiwa bagi kita. Makanya jangan pelit memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, karena Nabi mengatakan wal bakhil man zukirtu fihim wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu namaku disebutkan oleh mereka, mereka mendengar namaku tetapi mereka tidak bersalawat kepadaku. Betapa banyak kita menyebut nama Nabi Muhammad tadi. Ada jemaah yang ngobrol saja, dia itu orang yang bakhil. Dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika pengajian itu kita tak boleh ngobrol, tak boleh kegiatan lain, karena bisa jadi disebutkan nama Nabi Muhammad dan kita tidak hirau dengan itu, berarti kita termasuk orang yang
bakhil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam bahasa, ya. Kemudian salat di dalam istilah ahli fikih, ya, definisi salat di dalam istilah ahli fikih tadi dalam, ya, makna kebahasaan. Sekarang ahli fikih mendefinisikan salat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi dalam salat itu ada perkataan, ada perbuatan atau pekerjaan tertentu, di mana perkataan dan perbuatan ini dibuka dengan takbir. Tuftatahu bit takbir wa tuhtamatu wa tuhtamu bit taslim. Perkataan, perbuatan yang dikhususkan tadi semuanya dibuka dengan kalimat takbir atau yang kita sebut dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan taslim. Taslim itu adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Jadi yang rukun yang ke kanan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kata kuncinya di sini ada 3. Perkataan, perbuatan dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, itulah di dalam salat itu yang harus terrealisasi, karena ada sebahagian orang yang dia salat tetapi mulutnya tidak, lisannya tidak bergerak, dia membaca di dalam hati. Misalnya Allahu Akbar, ya, lalu dibacanya Al-Fatihah di dalam hati. Boleh apa tidak? Tidak sah, ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini rukun perkataan yang harus diucap, jadi tidak bisa dibaca di dalam hati. Nah, itu sedikit keterangan yang kita jelaskan. Nah, kemudian di sini disebutkan summiyat salatun, dinamakan salat itu yang arti terkandung di dalam makna bahasanya adalah doa, li'annaha tastamilu 'ala doa, karena di dalam salat kita itu terkandung doa. Jadi dalam akwal, dalam perkataan-perkataan kita di dalam salat itu banyak di dalamnya adalah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa zikir yang kita baca antara duduk, ya, antara dua sujud. Nah, itu salah satu contoh. Nah, wa li'annahu juz'ul ghalibu fiha, karena, ya, di dalam salat itu yang paling banyak isinya adalah doa. Makanya kata-kata salatun itu artinya doa, ya. Apa sebab? Karena memang isi yang terbanyak dari salat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu Akbar, ya, lalu kita baca doa istiftah atau doa iftitah, isinya juga doa, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku antara diriku dengan dosa sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Nah, itu isinya doa. Atau kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu, dan seterusnya. Itu juga adalah doa. Bahkan di dalam Al-Fatihah itu ada juga doa.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk mengulang-ulang dan menyegarkan ingatan kita tentang kajian seputar salat ini, apa hikmah dari perbuatan salat kita itu? Yang pertama, ayyantadihal insanu ila hawiyatihil haqiqati wa hiya annahu abdun mamlukun lillahi azza wa jalla. Ini yang pertama. Hikmah salat adalah mengingatkan manusia, ya, kepada hakikat sesungguhnya dia. Siapa sesungguhnya kita ini? Kita ini adalah abdun mamluk, hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah hamba yang dimiliki, maka segala apapun perbuatan, ucapan, gerak hidup kita tentu kita arahkan demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hamba sahaya misalnya, ya, tentu dia gerak hidupnya, apapun yang ia lakukan adalah demi mencari kesenangan tuannya. Nah, maka kita adalah hamba Allah yang gerak hidup kita, motivasi hidup kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang terkandung di dalam salat itu. Nah, kemudian summa ayyazulla mutadzakiran laha, ya, dengan salat itu dia selalu teringat dengan hakikat dirinya, ya, hakikat diri kita ini adalah hamba. Makanya sumpah kita setiap salat itu kepada Allah, kalau kita baca, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita ingat ini, maka salat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya wajar para ulama itu, mereka kalau ada masalah, ya, berwudu, salat 2 rakaat, selesai hilang masalah beban hidup mereka itu ketika selesai salat. Kenapa? Karena di dalam salat itu mereka menikmati, ya. Kemudian disebutkan di sini, bihaitsu kullama ansatu masyagilud dunya, di mana setiap kali dia dilupakan, ya, kita ini sering lupa. Apa yang membuat kita lupa? Masyagilud dunya, segala, ya, hal-hal yang menyibukkan kita di dunia ini. Nah, wa alaqatihi bil akharin, begitu juga interaksi kita dengan manusia di muka bumi ini, ya, melupakan kita terhadap hakikat diri kita sesungguhnya. Nah, maka ja'atis shalah, datanglah salat, fadzakarathu min jadid, jadi dimulai diingatkan lagi, bi annahu abdun mamlukun lillah, dia ini adalah hamba Allah yang sudah dibeli, ya, dalam tanda kutip, yang sudah dimiliki oleh Allah. Jadi kita ini milik Allah. Jadi salat subuh 2 rakaat, ya, setelah itu rentang dari subuh ke zuhur itu banyak sekali kegiatan kita, ya, yang melupakan kita, ya, yang menyebabkan koneksi perhubungan kita dengan Allah itu putus, ya. Bisa jadi jaringannya antar setelah subuh itu sampai zuhur, jaringannya kurang baik, maka di waktu zuhur Allahu Akbar dipanggil dengan suara azan yang dibuka dengan Allahu Akbar, lalu kita salat juga dibuka dengan Allahu Akbar, mengingatkan kita Allah lah yang akbar, kita ini kecil,
kesibukan dunia ini kecil dan semuanya tidak berharga di hadapan Allah, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, maka dari zuhur sampai asar koneksinya mungkin bisa rusak dan bermasalah juga, diingatkan lagi ya dengan azan dan Allahu Akbar. Maghrib, isya, nah bangun ya, pas bangun subuh itu diingatkan lagi ya dengan Allahu Akbar. Maka artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tahu bahwa Allahu Akbar yang kita dengar di azan, yang kita ucapkan di dalam salat, itu mengajarkan kepada kita jangan sampai di masjid Allahu Akbar nanti keluar dari masjid yang menjadi akbar nafsu akbar, dunia akbar ya, harta akbar, nah, pasangan hidup, laki bini akbar dan lain sebagainya. Nah, maka puncakkanlah kebesaran itu, yang ada di dalam kalbu kita adalah Allah. Kalau sudah besar Allah di dalam kalbu kita, maka tenanglah jiwa kita. Nah, jadi itu hikmah pertama dari disyariatkannya salat. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya ayyastakirra fi nafsil insan annahu la yujadu mu'inun wa mun'imun haqiqiyyun illallahu azza wa jalla. Hikmah yang kedua dari salat itu supaya meneguhkan di dalam jiwa manusia tidak ada pemberi nikmat, tak ada penolong pemberi nikmat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau kita resapi dengan benar, itu bergetar jiwa kita ketika mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang memberikan nikmat hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan di sini, wa in kana yara fid dunya wasa'ita wa asbaban katsiratan, sekalipun kita dengan pandangan mata melihat di dunia ini ada wasilah, ada sebab-sebab ya yang menyebabkan kita mendapatkan nikmat, mendapatkan pertolongan ya, secara zahir nampak di mata kita ya, tetapi secara hakikat walakinnal haqiqah annallaha sakharaha jami'an, tetapi secara hakikat Allah lah yang menundukkan semuanya. Secara zahir kita dibantu oleh seseorang, ada seseorang yang meminjamkan kita sejumlah harta, sejumlah uang di saat kita butuh. Nah, secara zahir ini yang menolong kita adalah manusia, tetapi secara hakikat ya, siapa yang menggerakkan hati orang itu membantu dan meminjamkan hartanya kepada kita, tiada lain tiada bukan adalah Allah, karena Allah yang menggerakkan semuanya. Nah, lalu diuraikan di sini, fakullama wafalal insan, setiap kali manusia ini lalai, wastarsala ya, terputus dia ya, terhubung dia dengan segala ya wasitah dunia yang zahir ini, jadi terhubung dia dengan segala hal-hal yang nampak secara zahir manusialah yang berbuat ya, sekelompok manusialah yang menolong, maka ja'atis salat, datanglah salat, tuzakiruhu, salat mengingatkan kita,
bi annal musabbib, yang menjadi sebab utama, siapa dia? Huwallah. Yang menjadi sebab di balik itu semua adalah Allah. Lalu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Mengapa begini? Mengapa begitu? Allah yang berkehendak. Ya. Kenapa kita masih sakit? Kok tidak sehat-sehat juga? Allah berkehendak. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Setiap sakit itu akan menggugurkan segala dosa, sehingga datang kita kepada Allah dengan setelah ujian sakit tadi, datang kita kepada Allah dalam kondisi bersih dari segala dosa. Nah, makanya sisi-sisi seperti itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kehendak Allah yang menyebabkan ya kita seperti itu, dan kehendak Allah pula lah di balik salat kita diingatkan fahuwa wahdahu al-mu'inu wal mun'im. Allah yang menolong dan pemberi nikmat, wad-darru wan nafi', yang dengan izinnya bisa melekatkan mudarat, dan Allah pula yang bisa memberikan manfaat. Jadi di zaman pandemi misalnya, ya izin Allah kita kena, ya dengan izin Allah pula kita tidak kena. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah yang memberikan kuasa ya untuk Allah yang punya kuasa untuk melekatkan kemungkinan mudarat terhadap kita. Allah pula yang punya kuasa ya yang memberikan manfaat kepada kita. Bukan hanya sampai di situ, keyakinan kita diingatkan dari salat itu, Allah lah al-muhyi, yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Jadi kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jiwa yang tenang. Ya, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai. Jadi kapanpun dia dipanggil oleh Allah, maka dia akan datang dengan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah dengan jiwa yang tenang. Nah, Bapak Ibu, jadi itu hikmah salat. Jadi hikmah salat yang kedua, ya seperti yang kita uraikan tadi. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ayyattakhidhal insanu minha sa'ata taubatin yatubu fiha. Hikmah yang ketiga, dari salat itu seorang manusia bisa mengambil kesempatan saat-saat dia taubat kembali kepada Allah, amma yakunu qad iktarafahu minal asam. Taubat kepada Allah dari segala hal-hal yang pernah dia lakukan daripada perbuatan dosa. Jadi salat itu adalah saat-saat kita taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Idil insanu mu'arradun. Karena setiap manusia ini punya potensi fi sa'ati yaumihi wa lailih. Baik siang ataupun malam punya potensi terjebak dalam maksiat yang mungkin dia bisa rasakan atau yang mungkin dia tidak rasakan, sengaja atau tidak sengaja. Jadi potensi kita terjebak, jatuh, lupa, sehingga bermaksiat kepada Allah itu sangat terbuka peluang untuk itu. Nah, disebutkan bahasanya di sini qad yash'uru biha wa qad la yash'ur. Kadang-kadang dia merasa, kadang-kadang dia tidak merasakan bahwa itu adalah maksiat. Nah, lalu apa yang terjadi? Fatakunu salatuhul mutakarriratu bainal hini wal akhar tathiran lahu min tilkal ma'asi wal auzar. Jadi maka jadilah salat itu antara satu waktu salat dengan waktu salat selanjutnya menjadi sebab dibersihkan seseorang itu dari segala noda dosa
dan maksiat yang pernah ia lakukan. Jadi antara waktu salat dan waktu salat berikutnya, jika ada kesalahan-kesalahan kecil kita, dosa-dosa kecil kita, maka habis, hilang dia disebabkan oleh salat itu. Nah, jadi ya, begitu indahnya salat, begitu agungnya karunia yang Allah berikan di balik salat itu. Ya, misalnya setelah salat subuh kita bekerja, ya, dari mungkin kerja di pasar Senaplan, ya, jualan. Ya, kadang dalam masa-masa jualan itu ada kalimat-kalimat yang, ya, kalau orang pedagang lah, ada istilah takbihul hasan, yang elok disebut yang apa, tahsinul qabih, ya, barang yang kurang rancak disebut rancak. Contoh misal ini ya, jual duku, lai mani duku goda, oh mani kan, ya, ambillah, kita coba yang di atas manis. Pas kita beli, mungkinlah sekilo, ada yang biaknya di bawah. Yang biaknya di bawah, dikacaunya dari bawah kan. Tiba di rumah, oh tadi mani, kini kok agak berubah mani ya. Jadi ketika kita tanya manis nggak manis, entah mana yang maksud dia manis itu, yang di atas mungkin kan, yang di bawah. Ini contoh ya, mohon maaf kepada penjual buku, saya tidak sedang tidak sedang menuduh, tidak. Misal ini contoh ya. Artinya di sini ada, di dalam cara dagang kita itu ada sedikit hal-hal yang menodainya, karena di situ ada unsur dosa. Banyak lagi misalnya ya, ketika kita jualan di pasar ya. Nah, maka datang waktu zuhur, Allahu Akbar, salat kita. Maka di saat kita salat zuhur itu ada saat taubat kepada Allah. Maka antara satu salat ke waktu salat berikutnya, dosa-dosa kecil tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ya, ini karunia Allah. Allah Maha Agung, ya, Allah Maha Bijak, Allah Maha Pengasih kepada kita. Wa inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih mendahului daripada marahnya. Maka dihidangkan kepada kita kebaikan yang kita bisa santap, yang bisa kita nikmati. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis yang ke 668, bersumber dari Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salawatil khamsi, perumpamaan 5 waktu, 5 kali salat sehari semalam, kamasali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum, seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian. Jadi salat 5 kali sehari semalam itu ibarat sungai mengalir di depan pintu rumah. Nah, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, setiap kali dia keluar dari rumah itu, ya, dia mencuci atau mandi 5 kali sehari semalam. Nah, lalu disebutkan di sini qala al-Hasan, ya, kemudian Hasan bin Ali berkata, kalau sudah seperti itu perumpamaannya, ya, kata Hasan bin Ali mengomentari hadis dari Jabir bin Abdullah tadi, wa ma yubqi dzalika minad darar, apalagi yang tersisa dari segala hal-hal yang kotor. Nah, misalnya di depan masjid ada air, setiap kali masuk ke masjid kaki kita mesti lewat di situ. Nah, otomatis kotoran di kaki itu akan hilang, dibasuh 5 kali sehari semalam. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu, dia bisa
ya, menghapuskan dosa, ya. Majtunibatil kabair, selama kita menghindari ya dosa-dosa besar. Jadi antara dalam sebuah hadis lain disebutkan ya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu salat ke salat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, semuanya itu bisa menghapuskan, menghancurkan, melepaskan kita dari segala dosa, majtunibatil kabair, selama kita menghindar dari dosa-dosa besar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang hikmah salat ini, apa hikmah yang keempat? Antakuna ghadaan mustamirran li aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbi. Salat itu menjadi nutrisi yang berkesinambungan untuk mengokohkan akidah dan iman di dalam kalbu kita. Ibarat makanan, ya, salat itu menjadi makanan yang menyehatkan tubuh kita. Salat itu menjadi nutrisi yang memberikan kebaikan terhadap akidah dan iman kita. Fa inna malhiyatid dunya, karena sesungguhnya yang melalaikan dari dunia ini, wa wasawis syaitan, dan godaan-godaan bisikan-bisikan syaitan, min sya'niha antunsil insan hazihil akidah. Nah, itu semua bisa membuat manusia ini lupa terhadap akidahnya. Nah, kemudian fa iza istamarra fi nisyanihi bisababin sirafihi ila dajijil ahwa'i wasyahwat wal asdiqa tahawwala an-nisyan ila juhudin wa inkar. Jadi potensi kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau lupa saja terus, ya, maksiat saja terus, ngikutin syahwat aja terus, ini pada ujung-ujungnya nanti akan jatuh kepada juhud wa ingkar. Ya, juhud itu pembangkangan, ingkar ya pengingkaran. Jadi kalau terlalu lama menikmati itu, ujung-ujungnya nanti kita juhud dan ingkar. Nah, logikanya kasajarah, seperti pohon yang kuti'a anhal ma, pohon yang tidak disiram sama sekali, tidak mendapatkan nutrisi air sama sekali. Apa yang akan terjadi? Pohon itu ya, waktu demi waktu akan gersang, akan mati. Wa tatahawwalu syajara ila hatabin yabis, pohon yang tumbuh dengan segala bunga cabangnya yang bagus tadi, jika tidak mendapatkan air atau tidak disiram dengan air, maka jadilah dia bagaikan seperti kayu api yang kering, yang mati dia. Nah, seperti itulah logikanya manusia, ya. Jadi dengan salat ini nutrisi kita dikasih lagi, siraman rohani kita diberikan lagi. Dengan salat itu ya disemprot lagi, ya, disemprot dengan air lagi, supaya batang tubuh ya keimanan kita itu selalu hidup, ya, selalu berkembang. Nah, walakinnal muslim idza sabara 'ala shalah, seorang muslim apabila dia komitmen melaksanakan salat, maka salat itu menjadi nutrisi imannya. Walam ta'udud dunya qadiratan 'ala id'afil iman fi qalbihi au imatatihi. Jadi selama kita salat, dunia, syaitan dan was-was yang ada dari kelalaian dunia ini tidak akan mampu melemahkan iman kita, ya, atau bahkan mematikan iman kita. Maka marilah kita jaga salat kita supaya apa? Supaya kita merasakan betapa kasih sayang Allah melalui syariat salat ini
adalah bentuk kecintaannya kepada kita. Maka kalau Allah sudah datang membawa cinta lalu kita tidak sambut, berarti kita ini sombong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali kajian antara maghrib dan isya tentang bab salat. Baru kita mulai dari pengertian dan hikmah. Nanti banyak pembahasan yang kita akan bahas tentang seputar salat ini. Karena walaupun setiap hari kita lakukan Bapak Ibu, banyak juga hal yang ternyata kita lupa dan luput dari kajian-kajian tentang salat. Apakah salat itu meletakkan tangan di atas dada, ya, ataukah di atas perut, ataukah di atas pusar? Di mana yang paling kuat? Apakah ketika salat itu lutut dulu atau tangan dulu? Bagaimana nanti dalam bangkit dari salat? Bolehkah kita mengepalkan tangan atau tetap seperti ini? Termasuk nanti kita akan bahas tentang qada salat yang ditinggal di masa lalu. Karena pada pekan lalu ada jamaah online yang bilang, saya ini mengada-ngada katanya karena tidak ada itu qada salat. Nanti kita jawab ya. Kita akan uraikan satu pertemuan khusus tentang bab qada salat. Nah, barangkali ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan mic. Apa saja rukun dalam takbiratul ihram? Rukun dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun dalam salat. Jadi redaksi pertanyaannya tidak pas itu. Jadi rukun dalam takbiratul ihram aturan ya. Jadi maksudnya aturan dalam takbiratul ihram itu jika itu maksudnya, jadi takbiratul ihram itu di dalam fikih mazhab Syafi'i dia menjadi pembuka salat. Lalu yang kedua, takbiratul ihram itu harus mengucap Allahu Akbar. Nah, walaupun nanti dalam kajian-kajian akan kita uraikan bolehkah selain kalimat Allahu Akbar. Lalu yang ketiga, di dalam takbiratul ihram itu disitulah kita memasang niat antara alif sampai ra. Jadi Allahu Akbar kan alif ra. Di situ kita memasang niat. Nah, jadi itu aturan-aturan seputar takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram itu seiring dengan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar. Jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Tapi kalau rukun takbiratul ihram itu agaknya tidak ada. Ya. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu adalah rukun daripada salat. Nah, jadi seperti itu. Masih ada yang lain? Jamaah offline? Jamaah offline tak ada ya? Jamaah online sudah. Baik, ya cukup karena waktu salat sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas segala salah dan hilaf. Jika ada dari keterangan kami ini yang tidak tepat dan didengar oleh para alim ulama, mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.